Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari khususnya ilmu sharaf. Sebelum itu saya sampaikan dulu ya, masih banyak yang belum remedial ya. Udah dibilangin berkali-kali tapi nggak ada juga yang peduli ya. Udah disampaikan sebelumnya nama-nama yang remedial, tapi hanya berapa orang yang peduli untuk remedial. Ini kenapa gitu kan, Set? Ini kan mau cepat ini nilainya dibuat rapot oleh wali kelasnya. Nanti kalau kalian lama-lama, akhirnya wali kelas repot jadinya, nunggu nilai belum masuk. Ya, seperti yang di pembahasan sebelumnya, nama-nama yang remedial seperti ya Zaidan Badri, ada orangnya? Bawa dua. Muhammad Fadil Khairi. Ada? Ada kan? Nah, mana remedialnya? Udah tahu kan? Belum tahu? Muhammad Zaki Al-Hafiz. Ada? Dua. Mahlil Uzair. Mahlil Uzair. Ada ya? Kelompok dua. Uzair di sini lokalnya. Iya. Anak sini kan Uzair kan? Iya. Bukan sana kan? Bukan 7C kan? 7D kan? Kok di sini enggak ada ya di Mahlil Uzair? Di sini enggak ada namanya di sini. Warna baru. Mahlil. Mahlil Uzair. Ya, Damian ada Damian? Ada. Nih belum juga ya. Miftahul Zikra. Miftahul Zikra. Alif Samara. Ada. Samara. Muhammad Zahron. Ada. Muhammad Rozan. Muhammad Rozan mana ya? Muhammad Rozan. Lagi. Muhammad Faiz Separas. Faiz Separas. Fahri Akbar. Ada. Fahri Akbar. Mibdalaur Rahman Syatir. Abdul Rahman Syatir. Zaidan Badri. Ada ya. Fatah Pardede. Ya. Jadi Fatah Pardede. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 semuanya ya. Gimana nih? 3 orang ini yang ujian praktek juga
Alif samara belum. Uji praktek. Arkan belum. Damian belum. Fata belum. Ibrahim Muhammad belum. Fadil Khairi belum praktek. Pak Isa Paras belum praktek. Zahran belum praktek. Mtau Zikra belum praktek. Rizky Nanda, iya. Oh iya, 11. Keren ya. Nah, gimana ini nilainya? Gimana nilainya nih? Kalau nilainya belum masuk, udah remedial enggak? Praktek. Karena nanti di rapor ada dua itu, ada nilai praktek, ada nilai tulisan. Jadi kayak mana saat nulisnya ini? Udah dikasih tahu sebelumnya. Gak ada yang peduli. Gimana ini? Gak ada yang peduli. Gak mau tahu begitu. Baik yang di rumah juga kayak gitu. Jangan-jangan dia nggak dengar lagi. Masa sampaikan di video ini rekaman yang kayaknya nggak ada dia dengarkan rekaman itu. Udah dari awal dibilangin, ya kan? Udah lama. Sekarang udah terakhir semalam pengumpulan remedial seharusnya. Tapi enggak juga. HP-nya ada HP-nya kan. Rata-rata punya HP semua kan. Jadi ngapain HP itu? Apa guna HP itu? Main game aja ya? Yang gitulah ya. Belajar utama. Karena kalau kalian bikin gurunya marah, nanti kasihan diri antum, ilmunya nggak berkah. Akhirnya tamat dari sini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya dapat dia. Berarti ciri-ciri anak nggak berkah itu, gurunya jengkel. Kalau ada guru jengkel, guru nggak ridho, Allah nggak ridho. Di sini adalah orang tua antum. Di rumah orang tua antum itulah ayah mak. Ayah mak kan di sini siapa? Guru. Kalau mak ayah nggak ridho, Allah nggak ridho. Berarti apa kesimpulannya? Murka yang ada. Iya kan? Guru atau orang tua ridho, Allah ridho. Si anak apa? Berkah hidupnya, berkah. Begitu dia. Kebalikannya, ya, guru, orang tua jengkel, marah, murka, Allah juga murka. Si anak kenapa dia? Ya? Enggak berkah, ya? Enggak berkah, tambah bandel. Bandel dia. Hidupnya hancur. Hidupnya hancur. Banyak kali musibah untuk dia. Ada aja. Udah tua, udah punya anak,
Anaknya melawan sama dia. Istrinya punya istri, istrinya melawan sama dia. Panjang kali ceritanya. Dari di sini dia ya dimurkai gurunya karena nggak patuh, ya kan? Sampai nanti keluar nanti tamat dari sini nggak ada apa-apanya, nggak tahu apa-apa. Padahal belajar tasrif, belajar ini, tanya sama dia. Coba kamu tasrifkan sulasi mujarrad, nggak tahu gitu ya. Hilang semuanya udah, nggak berkah itu. Coba kamu sebutkan hadis ini, hilang semuanya, nggak ada lagi. Itu nggak berkah itu. Nanti dia punya pekerjaannya membuat dia nggak nyaman, akhirnya cabut dari pekerjaan. Menikah dia, istrinya melawan, durhaka. Punya anak dia, anaknya durhaka, melawan sama dia. Panjang kali ceritanya. Jadi Ustaz ingatin semuanya, cobalah ya, jangan bikin guru kesal, marah. Kalau udah kesal gurunya, Allahu Akbar, tak nyaman nanti kita hidup di dunia ini. Itu baru dunia, apalagi di akhirat, Allahu Akbar, sengsara kita. Di alam barzah aja kita, ya Allah, sakitnya itu. Tempat kita cuma 1 meter kali 2 meter. Kalau kita nggak baik sama guru sama orang tua, itu dijepit lagi itu kuburan. Tulang-tulang kita remuk, hancur, digigit-gigit, ya, lipan yang besar mayat itu. Kalajengking yang besar yang gigit mayat dalam kubur itu. Seram. Jadi Ustaz hanya mengingatkan aja, tolong yang remedial. Yang belum prakteklah segera. Ustaz tunggu nanti malam waktunya. Ini terakhir kali di malam. Ya, apa yang diujiankan, apa yang diremedialkan Ustaz, apa yang ujian praktek Ustaz di halaman 30 grup sulasi mujarrad. Kalau yang dia di rumah buat rekaman video. Rekam videonya dia membaca ayat itu. Pola pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Pola kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun, terus sampai akhir. Dah selesai. Kalau kalian mau ini, kalau kalian serius, satu ini aja tak sampai 1 jam selesainya ini kan hafal. Ini caranya. Dua kata ini coba kan targetkan selama 4 menit. Bisa hafal nggak kalian? Fa'ala yaf'ulu 4 menit. Fa'ala yaf'ulu 4 menit. Udah hafal? Sudah. 2 lagi, fa'lan fa'ilun 4 menit lagi. Fa'lan fa'ilun 4 menit. Udah berapa? 8 menit udah. 2 menit lagi murojaah. Digabungkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Kita lihat 10 kali. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Selama 10 menit ini udah hafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Dah selesai. 10 menit dapat 4. Berarti 20 menit dapat 8. Dapatlah 8. Berapa? 20 menit. Ditambah 2 lagi selama 4 menit. Menjadi totalnya berapa?
24 menit. Untuk pekerjaan semua sekaligus selama lebih kurang 20 menit selesai. Dah. Satu hari aja. Kalau mau satu hari, itu kalau waktunya panjang sih. 20 menit bisa kita hafal satu ini. 25, 50 100 menit. 100 tambah 50 150 menit. 1 jam lebih selesai. Masalahnya Ustadz, tidak ada kemauan. Itu aja masalahnya. Nggak ada kemauan, nggak peduli sama diri sendiri, sama pelajaran. Tuh lah, sampai hari ini belum ada yang remedial. Coba bayangkan. Kosong. Padahal 13 orang yang remedial. Sampai hari ini yang ujian praktek masih ada yang belum. Padahal di rumah bisa dia bikin videonya, rekaman, kirimkan ke Ustadz. Kalau dia grogi misalnya, kan itu. Grogi anak Ustadz, depan Ustadz. Udah bikin videonya di rumah. Kirimkan dengan cara tutup matanya pakai masker. Biar murni. Jangan nanti gini, nampak nanti bukunya. Nah, rekaman dia. Taruhnya sini, rekaman dia. Di sini HP, nah sini dia. Saya tahu siapa orang kayak gitu. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, ini rekaman anak Ustaz. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Di situ dia. Rekaman juga. Makanya Ustaz suruh kalau mau rekam video pakai masker. Gini caranya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Maf'alun fu'ila yuf'alu. Kayak gitu. Sampai habis. Kalau nggak mau kayak itu, jadi matanya jam. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun gitu. Itu juga boleh. Supaya murni hasil ujiannya. Belajar jujur. Ustaz bukannya seuzon sama kalian. Biar belajar. Iya, Ustaz di tahfiz online juga gitu Ustaz buat. Setiap anak yang store semua Ustaz, hafalan dia. Mana maskernya? Ntar Ustaz ya, nah, diambil maskernya. Dah, nyetor dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dia nyetornya. Gitu semuanya Ustaz buat. Kalau enggak ada maskernya, jamatannya. Dah, ya. Ini terakhir kali Ustaz ingatkan yang belum praktek, yang belum remedial sampai jam 9 nanti malam Ustaz tunggu. Ya, nanti malam jam 9 terakhir saya tunggu. Iya, dari HP. Dikirim video WA Ustadz ya. Iya, buat video rekaman ya, kirim ke WA Ustadz. Ini nomor WA Ustadz ya. Yang di rumah juga bisa catat WA Ustadz. Jadi kalau nanti malam nggak ada yang menjapri Ustadz pakai WA ini, berarti ketahuan dia nggak dengar video ini. Kalau yang di sini nggak juga, yang hadir ini, nah berarti ketahuan dia nggak peduli sama sekali. 0852 971 75383 itu WA Ustaz. Langsung nanti dikirimkan ke situ videonya. 175383. Hah? Jangan lupa ya. Udah ada kan? Iya, nggak apa-apa. Yang udah nggak apa-apa. Yang belum yang tulis. Hah? Yang remedial aja sama yang belum praktek. Yang tadi nama-nama sebutkan itu udah dia. Hah? Halaman 30 aja. Nah, kalau dia belum dua-dua, belum praktek dan belum remedial, maka sekali setor halaman 30 itu dua nilainya.
nilai praktek sama nilai remedial. Nggak usah 2 kali, sekali aja dapat 2 nilai, gitu aja. Kalau dia belum uji praktek dan dia remedial juga sorop, nah tugasnya ini aja sekaligus, langsung itu sudah ada nilai praktek dan sudah ada nilai remedial. Siap ya? Ustaz Zainuddin. Dah? Paham ya? Baik. Biar mengisi waktu kita, jangan ada yang enggak kita hari ini belajar. Kita belajar di halaman anak-anak 7C sudah sampai kemarin itu yang keempat, halaman 35. Kalian pe mana? Tiga empat ya, masih ya. 34 kan? Kalau tidak salah hari itu kalian sampai yang ketiga, yaitu tentang satu bab wazan bisa berbeda ya fi'il mudhari'nya. Misalnya kotopa yaktifu, kotopa yaqtufu, tifu, tofu, tufu. Nah gitu dia. Jadi ada 2 bentuk fi'il mudhari'nya. Itu biasa ada. Sebagian kosakata seperti itu ya. Nah, sekarang coba buka halaman 35 ya. Yang keempat yang perlu antum pahami, hal mendasar untuk sighah ismu zaman dan ismu al-makan di grup ini. Grup apa maksudnya? Di grup mana? Di grup sulasi mujarrad. Yang pertama, bila ain fi'il mudhari'nya berharokat dhammah atau fathah, maka ain di ismu az-zaman dan al-makan berharokat fathah. Yang kedua, bila ain fi'il mudhari'nya berharokat kasrah, maka ain di ismu az-zaman dan al-makan berharokat kasrah. Sebelum kita bahas ini, kalian harus tahu dulu apa itu isim zaman, apa itu isim makan. Sudah lewat pelajarannya di halaman mana? Di halaman 18 sama 19. Istilah-istilah itu kalian harus tahu. Nanti kan bingung, apa itu isim zaman Ustaz? Nah, enggak tahu lagi dia. Itu rumusnya di halaman 18, halaman 19. Coba lihat nomor halaman 18, coba lihat nomor 9 sama 10. Nampak? Apa itu bunyinya? Apa? Halaman 18, macam-macam sighah. Sighah itu ada 13. Nah, bagian yang ke-9 ada nama sighahnya ismuz zaman. Apa artinya Ustaz? Ia adalah nama waktu perbuatan. Nama waktu. Yang ke-10 ismul makan. Apa itu? Nama tempat perbuatan, tempatnya. Kalau zaman, masa, waktu. Makan, tempat artinya. Itu ya. Udah tahu ya? Nah, sekarang coba lihat bentuk halaman 19. Bentuk daripada isim zaman dan isim makan. Bagaimana bentuk sighahnya? Nah, coba lihat halaman 19. Di situ ada ismuz zaman dan ismul makan di situ. Nampak? 3 baris dari bawah jumpa itu ismul makan, ismuz zaman.
Nah, apa contohnya? Contohnya madribun. Madribun. Timbangan maf'ilun. Maf'ilun. Apa artinya? Kalau isim makan artinya tempat, tempat memukul. Berarti lokasi. Kalau ismul makan artinya tempat memukul. Kalau ismul zaman waktu memukul. Jadi menunjukkan waktu pekerjaan. Kalau ismul makan tempat di mana lokasi kejadian. Nah, dalam bahasa Arab dikaji itu. Siapa pelakunya, siapa yang korbannya, di mana lokasinya, kapan terjadinya. Nah, kapan terjadinya itu disebut dengan isim zaman. Waktu memukul itu jam berapa dia memukul? Kemudian di mana dia memukul? Nah, itu dia maksudnya. Udah paham sampai sini? Sekarang buka lagi halaman 35. Jadi kata dia, bagaimana kaidah, bagaimana cara membuat isim zaman dan isim makan itu? Nah, ada dua kaidah yang di buku kita ini dijelaskannya. Perhatikan baik-baik, ini perlu sekali. Karena kadang-kadang ada orang sebagian nggak paham ini. Bagaimana cara membuatnya? Sekarang kita melihat kepada fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'. Untuk membuat isim zaman atau isim makan, maka kita perlu melihat fi'il mudhari'. Tahu ya? Apa itu fi'il mudhari'? Buka lagi halaman 18. Halaman 18 lagi. Itu rumusnya. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja saat ini atau nanti. Itu harus ingat baik-baik. Fi'il madi, fi'il mudhari, apa? Itu rumusnya halaman 18. Baik. Kata dia, kalau untuk membuat isim zaman, ya, maka dari fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari contohnya adalah banyak itu di halaman 30. Nah, di situ ada 6 pola. 6 bentuk fi'il mudhari. Perhatikan. Pola pertama yaf'ulu. Pola pertama yaf'ulu. Pola kedua yaf'ilu. Pola ketiga yaf'alu. Pola keempat yaf'alu juga lagi. Pola kelima yaf'ulu. Pola keenam yang terakhir yaf'ilu. Dah ada 6 pola bentuk fi'il mudhari. Nah, isim zaman dan isim makan, cara membuatnya diambil dari fi'il mudhari ini. Dan ketentuan barisnya melihat daripada ain fi'il di fi'il mudhari'nya. Dhamma, kasroh, fathah. Fathah, dhamma, kasroh. Sudah? Kata dia, ketentuan yang pertama, bila ain fi'il mudhari'nya berharokat dhamma atau fathah, maka ain fi'il di ismul zaman dan isim makan berharokat fathah juga. Nah, di halaman 30 bagaimana bentuk isim zaman, isim makan? Maf'alun timbangannya. Maf'alun. Maf'alun. Nanti ada 2 kita bikin ya. Dah, belum berbaris ini. Dah, perhatikan.
Tadi kaidahnya apa? Bila ainnya berbaris dhammah atau fathah, ainnya ain fathah dhammah, maka ain di sini juga kata dia berharokat fathah. Maka ain di ismu zaman dan makan fathah. Kita ulangi lagi biar paham. Apabila ain di mudhari'nya dhammah atau fathah, maka ain di isim zaman, isim makan juga berharokat fathah. Sekarang kita barisi. Ini matikan. Selesai. Ini sama semua barisnya. Di ain nanti yang berbeda. Jelas sampai sini? Dah, itu kita yang pertama. Yang kedua, bila ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh, satu aja. Apabila berharokat kasroh, maka ain di ismu zaman dan al-makan, ain di isim zaman, isim makan, ini sama, maka berharokat kasroh kan. Ini kasroh, ini kasroh. Ini fathah, ini dhamma, fathah. Ya, itulah kawannya. Ini kan wazan ini. Nanti kalau ada kata-kata yang lain, maka kalian tinggal mengacu ke sini. Ini cuma timbangannya, pokoknya tempat acuan. Nanti ribuan kata dalam bahasa Arab yang banyak itu, kalian tinggal mencocokkan ke sini. Kalau jumpa fi'il mudhari'nya yang ainnya kasroh, berarti kasrohlah isim zaman dan isim makannya. Coba bantu Ustaz dulu. Siapa yang bisa bantu Ustaz untuk menghadirkan contoh daripada kita mau bikin isim zaman, isim makan ini? Siapa yang bisa ngasih contoh sama Ustaz? Biar nanti kita bikin dia kayak gini. Dari fi'il mudhari'nya dulu. Jalasa yajlisu. Jadi yajlisu ya. Yajlisu. Ajlisu. Di sini ain fi'ilnya yang mana? Lam ya. Nih, di sini dia kaidahnya. Yajlisu. Itu ain fi'ilnya. Kau tahu ain fi'il di situ, Ustaz? Ini timbangannya. Jalasa. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi kalau yajlisu, mana ain fi'ilnya? Lam. Fa ain lam. Fa'ala. Ini timbangannya aslinya. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Harus sama. Sama. Ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, kalau dia fi'il mudhari, mana fa fi'ilnya? Ja adalah fa fi'il. Mana ain fi'ilnya? Lam ain fi'ilnya. Mana lam fi'ilnya? Sin. Begitu caranya. Inilah pedomannya dari fa'ala. Dah. Sekarang kita ingin membuat isim zaman, isim makan. Bagaimana caranya? Mudah saja. Ini kan asalnya jalasa kan? Jalasa. Itu asalnya. Asal ini jalasa. Paham? Asal ini jalasa. Berarti ia tambahan, bukan asli. Ia di sini tambahan.
Nah, untuk dia berubah menjadi isim zaman, ya, isim zaman atau makan, maka bagaimana caranya? Gimana caranya? Nah, iyahnya diganti dengan mim. Iyahnya diganti dengan mim. Misal, tadi kan jalasa kan, kembali ke asli. Tinggal kasih aja mim depannya. Dikasih mim. Sudah. Hah, ini gak ada baris nih kan? Nah, kalau isim zaman, isim makan, kalau baris depannya sama, ma, ujungnya pasti tanwin. Huruf yang kedua pasti sukun, sama semua. Nah, masalahnya apa? Ketika di lamnya inilah yang bermasalah. Barisnya apa ini? Kenapa tahu kasroh barisnya? Karena mudhari'nya kasroh. Taruh sini. Majlisun. Apa arti majlisun? Majlis itu apa? Tempat duduk. Jadi majlis permusyawaratan rakyat. Apa itu? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bahasa Arab loh, nak. Majelis bahasa Arab, ini dia asalnya majelis. Masya Allah, hampir 60% bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Jadi orang yang anti Arab, kalian nih seseorang Arab, dia nggak sadar kalau ucapan dia sering berbahasa Arab gitu kan. Dah. Jadi majlisun, permusyawaratan, bahasa Arabnya musyawarah, bahasa Arab. Rakyat, ra'iyatun, rakyat, bahasa Arab semua itu. MPR bahasa Arab. Ya belum tahu. Iya Ustaz dia. Iya. Ntar kamus nanti ada itu. Bahasa Arab MPR. MPR rupanya bahasa Arab. Dah. Jadi apa artinya nih Ustaz? Majlisun adalah isim zaman atau isim makan, tempat duduk atau masa kejadian. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa dua dia. Bisa untuk tempat duduk artinya, atau masa duduknya orang di situ. Dua artinya. Bisa paham ya? Paham sampai sini? Paham? Paham kan? Mudah aja. Kalau kalian ikuti Ustadz dari awal sampai akhir, Ustadz nggak terlalu tinggi bahasanya, mudah dipahami, insya Allah. Nanti kalau nggak paham juga lagi, bisa dengarkan lagi videonya, rekaman videonya ya, ulang, biar paham. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Waktunya jam berapa? 11:05. Iya. Ada waktu untuk diskusi kalau mau diskusi. Kalau materi udah habis hari ini aja ya. Sampai situ dulu. Berarti kesimpulannya ya. Kesimpulannya di sini yaf'ulu berarti pola pertama ya. Pola pertama, kemudian pola ketiga, pola keempat, pola kelima ini adalah maf'alun. Ini dia ya. Berarti ini apa namanya? Maf'alun, di sini dia. Kita kasih kode ya. Kasih kode 1. Yaf'ilu kita kasih kode 2. Di sini 2.
Jadi 6 pola tadi ya, cuma 2 aja. Ya. 2 bentuk isim zaman makan. Pola pertama sama pola 3, 4, 5 itu maf'alun. Pola kedua sama pola ke-6 itu maf'ilun. Nah, makanya kalau kalian nggak hafal, akhirnya kalian buka lagi di situ. Ya kan? Yang halaman 30 itu. Makanya tuh wajib hafal itu. Kalau sudah kalian ikut belajar ini, mau tak mau harus ikut terkecemplung juga menghafal halaman 30. Nampaknya banyak ini. Ya Allah Ustaz, dapat rapat Ustaz, gimana cara ngapalnya? Untuk bagi orang pemula kayak gitu nampaknya. Ya Allah, gimana ngapal Ustaz? Banyak kali Bu Ustaz, Padahal kalau kalian tahu caranya, padahal ini banyak yang sama loh. Coba fi'il madinya ada yang sama ini ya. 1, 2, 3 sama. 4 sama 6 sama. Yang 5 berbeda. Yang sama-sama itu cara kita menghafal, teknik menghafal yang tidak dihafal lagi. Karena sama. Seperti menghafal ayat surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu pendek sebenarnya. Nampaknya 1, 2, 3 halaman. 3 halaman nampaknya di Quran. Tapi kalau kita hitung dia sedikit itu. Kenapa? Karena banyak pengulangan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu hampir 31 atau 32 itu diulang. Berarti iya. Nah, jadi kalian hanya mencukupkan diri tentang yang belum hafal aja. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Itu aja yang dihafal. Nah, sampai nanti ayat-ayat yang paling bawah baru masuk dia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin apa? Kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Baru jangan dihafal lagi. Jangan dihafal lagi. Kan udah sama. Lanjut ayat berikutnya. Supaya apa? Menghemat waktu untuk menghafal. Cari yang belum dihafal. Ini caranya kayak gitu. Kalau Ustaz kayak gitu caranya ngapalnya gitu kan. Jadi yang sama-sama itu udah jangan lagi dihafal lagi. Ingat aja. Iya, disimpan ya, disimpan dia. Disimpan, nanti ambil lagi gitu kan. Jadi pola pertama perhatikan dulu kan, fa'ala yaf'ulu. Dibaca 10 kali. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Bikin 2 menit. Bisa gak? Bisa lah. Fa'ala 1 menit. Fa'ala. Wah, Masya Allah, mudah kali kan. 1 menit fa'ala, 1 kata. Jadi kalau 12 berarti 12 menit cuma. Udah hafal. 12 menit udah hafal. Itu lebih mudah lagi tuh. 1 kata, 1 pola, 1 menit menghafalnya. Bayangkan. Tahu kan bisa 1 menit fa'ala. Oh iya ya. Pola kedua, yaf'ulu. Ini. Yaf'ulu. Bukan pola namanya ya. Sighah kedua. Sighah fi'il mudhari. Yaf'ulu dibikin 1 menit. Yaf'ulu. Mudahnya. Enggak sampai 1 menit udah hafal. Iya kan? Jadi 12 menit tambah 12 tambah 12 kali 6 berapa? Berapa? 72 menit berarti. Tak sampai 2 jam. Kalian udah hafal. Tapi kenapa sampai hari ini anak-anak ada yang enggak jadi praktek? Kenapa enggak hafal juga? Karena dia awalnya udah suuzon. Itulah akibatnya. Kalau sudah suuzon, ya Allah, ini membunuh saya Ustaz. Banyak kali saya hafal Ustaz. Coba, Masya Allah, mudah nih insya Allah, mudah. Coba bismillah, gitu caranya. Sampai kan kalian juga jumpa sama teman, kalian bawaannya sama dia gitu kan, udah suuzon duluan. Akhirnya apa? Sering berantem, sering gaduh.
Makanya di awal, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Itu dulu kan. Jangan nengok orang, iya kan? Apa bersangka aja? Atau kayak gini. Jangan-jangan dia yang ngambil apanya nih, jipitannya ini. Hilang ini dimakan kan tuh. Ya kan? Itu namanya udah suuzon gitu kan. Kita kok bisa berani menuduh orang? Kan gitu kan, kita bukti, nggak ada CCTV gitu kan. Iya Ustadz, semalam dia yang main-mainkan. Misalnya kayak gitu kan. Kan belum tentu. Kan belum tentu dia yang ngambilnya. Gitu kan. Nah, itu contoh ya. Baik, sudah habis ya. Jadi yang belum praktek apa? PR. Antum dari media? Hah? Oh, PR-nya udah ada. Iya. Nah, kumpul. Ada PR kumpul. Kalau di buku ini boleh tak? Hah? Di buku. Tulis. Kenapa buku tulis? Buku tulis ini nggak baca. Ini nggak baca. Ini PR halaman 34 ya? 33. Hah? Baik. Kita mati dulu ya rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah juga ya. Nanti silakan dikumpulkan bukunya atau latihannya. Bukan pakai kirim WA-nya. Ustaz nggak nerima tugas dari WA. Dari langsung kayak gini di Ponten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.